Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Dugaan perundungan dari teman-teman sekolah menimpa seorang bocah 8 tahun di kota Medan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memutus vonis 3 tahun penjara terhadap Apin BK alias Joni, terdakwa cukong judi daring asal Medan. Saya ajak Anda mencicipi pizza andaliman perpaduan bumbu khas Sumatera Utara dengan masakan Italia. Kita ke informasi pertama. Dugaan perundungan dari teman-teman sekolah menimpa seorang bocah 8 tahun di kota Medan. Korban sempat mengeluh sakit akibat penganiayaan hingga akhirnya meninggal. Duka menyelimuti orang tua bocah berusia 8 tahun di kota Medan. Korban meninggal dunia 27 Juni 2023 di Rumah Sakit Pringadi Medan setelah beberapa hari dirawat lantaran keluhan sakitnya. Kuat dugaan korban tewas akibat perundungan dan penganiayaan oleh kakak kelasnya. Ya dibilangnya Kakak kelas? datang itu dibilangnya masih satu orang tua aja Pak. Tapi besoknya dia mau meninggal, dibilangnya ada 5 orang yang meninggal. Iya, dia sebut ada namanya siapa kira-kira? Tidak bisa kita sebutkan Pak. Di mana aja Bu? Ibu dipukul dari tetangga dekat atau siapa? Iya, dekat-dekat sini juga Pak. Tapi orangnya tidak bisa kita sebutkan Pak. Tidak memperumit masalah. Saya maafkan siapapun yang menjadi anak saya juga. Saya nggak ikhlas. Sakit hati ini Pak. Anak saya dipukuli orang, gara-gara dipukulin orang anak saya meninggal Pak. Sebelum disemayamkan di rumah duka, jenazah diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Polisi juga telah mengisi rumah dan tempat bermain korban untuk menyelidiki dugaan perisakan berujung maut itu. Penyelidikan dari Unit PPA Polres Tabes Medan. Bu, sampai saat ini ya kita ketahui berapa orang yang sudah diperiksa? Siap. Untuk itu Pak belum ada kepastiannya, masih dalam proses penyelidikan Pak. Jadi untuk Polsek Medan Kota sendiri apa tindakan awal yang kita lakukan? Siap, ini Bapak kami cek TKP rumahnya. Awal mulanya kami mendapat informasi dari petugas kebersihan DKM Masjid, bahwasanya ada kejadian, dia kami langsung ke sini. Unit PPA Polrestabes Medan kini juga tengah mendalami kasusnya dengan memeriksa sejumlah saksi dugaan perundungan ini. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari kota Medan. Belasan rumah di Kelurahan Sinaksa, Kabupaten Simalungun tercemar BBM dan diduga berasal dari sebuah SPBU. Sejumlah petugas mengambil sampel BBM di rumah seorang warga di Kelurahan Sinasak, Kabupaten Simalungun. Tidak saja mengendangi rumah, sampel air dari pipa yang terhubung dengan sumur juga dikirim ke laboratorium. Pencemaran sudah terjadi sepekan terakhir. Bahkan air yang ditampung dalam sebuah wadah terlihat berbuih, berbau dan berwarna kehijauan. Untuk memastikan air benar-benar tercemar BBM, warga kemudian menyulutnya dengan api dan langsung menyala. Oke. Api nyala langsung ya. Sudah tetap bercampur minyak sampai Semakin 5 jam banyak. dihidupkan pun tetap bercampur minyak. Semakin banyak ya? Iya, itu nyala apinya, minyaknya dihidupkan nyala. Iya. Dan Macamnya seperti pertalite. pertalite ya? Iya. Dan untuk saat ini mandi sendiri orang abang gimana? Untuk saat ini mandi dari sebelah walaupun ada bau-bau minyak, ya tidak ada yang Dari jalan tetangga. lagi, terpaksa. Diduga pencemaran berasal dari rembesan BBM dari sebuah SPBU yang berjarak 800 meter dari rumah warga. Namun dugaan itu dibantah pengelola SPBU. Iya. Ya kalau begitu kemungkinan nggak bakal bisa jadi Nggak mungkin ya, karena jarak ya. Ya jaraknya kan jauh gitu Pak. Kalau bisa tahu berapa meter dari sini ke lokasi itu? Hampir 18 km, 18 meter itu Pak. Mungkin ya. Jadi pihak pengelola SPBU sendiri mengatakan juga nggak mungkin dari sini ya. Iya, kan warga itu memastikan aja nggak menuduh gitu. Masyarakat ini kan butuh kepastian. Iya. Cek lah masing-masing kan. Tapi pihak kelurahan sudah jelaskan juga ke masyarakat ya. Dan jaraknya terlalu jauh, masyarakat bisa paham. Paham juga ya. Oh.
Petugas kelurahan telah memediasi antara warga dan pemilik SPBU agar pencemaran itu diketahui penyebabnya dan kedepannya tidak terjadi lagi. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memutus vonis 3 tahun penjara terhadap Apin BK alias Joni terdakwa cukong judi daring asal Medan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 5 tahun penjara. Cukong judi Apin BK alias Joni Selasa lalu menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Medan. Apin BK dihadirkan secara daring dari rutan kelas 1 Tanjung Gusta Medan. Majelis Hakim diketuai oleh Dahlan dalam amar putusan yang menyatakan terdakwa Apin BK terbukti mengelola judi daring, melanggar pasal 303 junto pasal 55 KUHP, pasal 27 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Hakim juga menjerat terdakwa dengan pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Atas perbuatannya, Majelis Hakim menghukum terdakwa 3 tahun penjara serta denda 100 juta rupiah, subsidi 3 bulan kurungan. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa dijatuhi 5 tahun penjara. Selain mendapatkan vonis lebih ringan, sejumlah aset pribadi Apin BK yang sebelumnya disita oleh Polda Sumatera Utara sejak ditetapkan tersangka diminta dikembalikan kepada terdakwa. Kasih kesempatan kita 7 hari Bang, jadi kita pikir-pikir, oke? Soal itu Bang, aset-aset yang ditarik tidak semuanya itu seperti apa Bang? Ya, nanti kita pelajari lebih lanjut, setelah itu kita akan beri kesimpulan. Hingga November 2022, Polda Sumatera Utara telah menyita aset pribadi Apin BK senilai total 158 miliar rupiah. Aset sitaan itu terdiri dari tanah dan bangunan, jet ski, speedboat, serta kapal pesiar. Nama Apin BK mulai santer terdengar sebagai pengusaha judi di Medan hingga ke Malaysia dan Singapura dalam 10 tahun terakhir. Namun Polda Sumatera Utara enggan merinci berapa tahun usaha perjudian daring dengan omset konon mencapai miliaran rupiah per hari. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan.